Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi manajemen yang berjudul Manufaktur yang diintegrasi oleh komputer atau SIM telah merevolusioner proses produksi, yang beranggota Aris Digri Patri Amin, Hidayah Arnisa, Fitri Renjani, Putri Sri Padilla, Rini Julianti, Rizka Helvi, Fadli dan Andika, dengan dosen pengampu Debbie Setiawan Eskom Mkom. Perusahaan manufaktur adalah jenis suatu badan usaha. Perbedaan manufaktur dengan lainnya adalah pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan ini memiliki ciri khas, yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang mempunyai nilai jual yang besar. Dalam proses serta tahapan yang dilakukan pada kegiatan perusahaan manufaktur telah dilakukan dengan berdasarkan pada standar operasional prosedur atau biasa disebut SOP yang telah ditetapkan. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah suatu tempat untuk proses manufacturing. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia. 1. Tekstil dan garmen. Tekstil dan garmen merupakan salah satu industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri tekstil ini berjalan dengan mengelola kapas menjadi benang, lalu benang menjadi kain. Dan kain tersebut dapat diolah kembali menjadi suatu pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Industri tekstil dan garmen ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, sehingga tidak heran ada banyak sekali masyarakat di Indonesia yang bekerja di perusahaan manufaktur tekstil dan garmen. Contoh industri tekstil dan garmen di Indonesia adalah seperti PT Sri Reja Kisman. 2. Otomotif merupakan industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia juga. Industri ini bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi untuk melakukan proses produksi. Terdapat banyak sekali barang hasil produksi dari industri otomotif yang ada di Indonesia. Barang hasil produksi dari industri otomotif merupakan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Contoh industri otomotif yang sudah cukup terkenal di Indonesia dan dunia adalah Astra Group. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Sri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah. Materi selanjutnya adalah 3. Elektronik. Elektronik mempunyai kesamaan dengan industri otomotif, di mana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat suatu barang. Hasil produksi dari industri elektronik sangatlah banyak dan sangat sering ditemukan serta digunakan oleh masyarakat, contohnya seperti televisi, komputer, laptop, handphone, kulkas, AC, kipas angin, dispenser, kompor listrik, dan lain-lain. Contoh perusahaan elektronik besar di Indonesia dan cukup terkenal adalah Maspion Elektronik yang berdiri di Surabaya. 4. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman memang banyak yang dijadikan suatu perusahaan manufaktur sebagai bahan utamanya. Industri makanan dan minuman ini bergerak dengan cara mengolah suatu bahan mentah menjadi suatu makanan dan minuman yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Hasil produksi dari industri makanan dan minuman sangat banyak ditemukan. Contohnya seperti makanan ringan, makanan kemasan, minuman kemasan, dan lain-lain. Contoh perusahaan makanan, minuman, dan bahan konsumen besar yang berasal dari Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan
Putri tadi. Yang kelima yaitu kerajinan. Kerajinan merupakan suatu industri yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Banyak sekali kerajinan dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Ada banyak sekali jenis produk yang berasal dari industri kerajinan. Seperti contohnya keramik, kain tenun, pahatan dari kayu maupun batu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perusahaan manufaktur. Sistem perusahaan manufaktur diantaranya yaitu pertama, menerapkan pull system. Pull system adalah penarikan material yang dilakukan pada waktu saat dibutuhkan saja. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Yang kedua, fokus pada peningkatan kualitas. Fokus serta menjaga kualitas harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan menjaga kualitas, produk akan memiliki kualitas yang terbaik untuk diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, planning dan eksekusi. Dalam setiap bisnis, perencanaan merupakan suatu hal yang penting untuk mengembangkan usaha dan produk. Tujuan dibuatnya perencanaan ini adalah untuk mengurangi terjadinya pemborosan ataupun terjadinya produksi yang gagal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rizka Helvi. 4. Perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus harus dilakukan oleh setiap bisnis, tidak hanya pada perusahaan manufaktur. Bertujuan untuk melakukan peningkatan setiap waktu terhadap produk agar pelanggan merasa senang. 5. Kemampuan pengambilan keputusan. Mengambil keputusan adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan mengambil keputusan yang tepat serta akurat akan menjadi suatu cara yang efektif dalam proses pembuatan barang. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Hidayah Harnisa. Kepada saudari disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang manufaktur yang diintegrasi oleh komputer CIM telah merevolusioner proses produksi. Bagaimana contoh perubahan di industri pakaian. Nah, di sini membahas tentang bagaimana contohnya, bagaimana contoh perubahannya. Contohnya yaitu industri manufaktur banyak macamnya. Salah satunya yaitu industri pakaian. Salah satu industri pakaian di Indonesia yaitu industri garmen. Sebelum pandemi melanda Indonesia, industri garmen memproduksi berbagai macam pakaian, mulai dari baju, celana, dan pakaian lainnya. Akan tetapi, saat pandemi melanda Indonesia, kebutuhan akan barang tersebut menurun. Menurunnya pesanan membuat industri garmen rumahan mengalami kerugian yang cukup besar. Dampak dari kerugian yang cukup besar yaitu pengurangan karyawan hingga tutupnya industri garmen rumahan. Tulisan ini berupaya menyampaikan hasil pengabdian di masyarakat terhadap industri garmen rumahan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Baiklah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadli. Kepada Fadli dipersilahkan. Saya di sini akan membacakan materi selanjutnya, yaitu dalam hal ini melakukan upaya pelatihan pembuatan masker untuk meminimalisasi kerugian selama pandemi COVID-19. Pembuatan masker dipilih karena tinggi kebutuhannya dan permintaan masyarakat untuk produk-produk ini. Bahan pembuatan masker pun dari bahan sisa produk pakaian yang halus, tebal, dan berlapis. Pembuatan masker yang tebal dan harga yang terjangkau dapat membantu industri garmen rumahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Industri garmen yang dipilih yaitu Nur Garmen, yang merupakan pecahan dari PT Rider yang ada di Semanan, Kalideres. Pemberian pelatihan berupa praktik tindakan langsung dengan contoh yang sudah ada. Pembuatan penjualan produk dari pakaian menjadi produk masker
membuat industri rumahan ini dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.